Garuda Muda untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi. Sejauh mana timnas U17 kita bisa melangkah di Piala Dunia? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Bung Egan. Ya, Bung Wesley, bagaimana Anda melihat peningkatan kualitas permainan timnas U17 kita pasca melawan Korea Selatan? Iya, ada dua wajah berbeda yang diperlihatkan oleh tim asuhan Coach Nova dan itu membuktikan bahwa strategi menghadapi Korea Selatan bukanlah identitas salah satunya tim nasional kita di Piala Asia U17 ini dan itu menjadi sebuah bukti bahwa menghadapi tim tertentu dibutuhkan game plan yang berbeda untuk menghadapi tim yang berbeda lagi. Jadi kita Ya. harus melihat sebuah turnamen itu harus lebih bijak, jangan keburu menghakimi dan wajah berbeda yang diperlihatkan oleh Coach Nova bersama timnya. Kita bisa juga menyerang, kita bisa juga bermain terbuka, meskipun ada beberapa catatan bagi saya, Bung Egan, bahwa nggak cukup dengan bermain seperti itu, harus ada perbaikan-perbaikan pertama di pengaturan tempo, karena Ya. kebugaran pemain saya lihat itu sedikit bermasalah. Kemudian juga memaksimalkan kecepatan sayap kita karena ini adalah identitas Indonesia sudah lama dan dikhawatirkan ditakuti oleh lawan-lawan kita bahwa Indonesia punya kecepatan dan kecepatan itu biasanya memanfaatkan lebar lapangan kedua sayap kiri dan kanan. Jadi kalau nanti menghadapi pertandingan berikutnya harus ada mungkin game plan yang berbeda. Jadi jangan harap akan sama menghadapi Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pasti ada game plan yang berbeda. Bung Wesley, bagaimana dengan lini tengah kita yang dianggap sebetulnya masih bisa dimaksimalkan gitu? Kemarin masih belum mencapai permainan optimalnya, Bung Wesley. Ada beberapa catatan juga bagi saya ketika lini tengah kita, terutama yang di area defensif di posisi 6 itu harus lebih pintar menjaga tempo, harus lebih pintar memutus ritme serangan lawan dengan mencoba mendelay permainan, coba memanfaatkan lebar lapangan. Jadi bola tidak selalu buru-buru diberikan ke daerah pertahanan lawan, karena ketika serangan balik transisi bertahan kita itu kerap keteteran kemarin ketika lawan memulai build up serangan, kita membangun formasi 5-4-1. Tapi ketika kita lepas dalam penguasaan bola dan tiba-tiba mendapat serangan balik, formasi bertahan kita itu masih agak sulit dan bola-bola direct, umpan-umpan operan passing yang diperlihatkan oleh Yaman itu dan berbuah penalti salah satunya, itu memperlihatkan sisi lain pertahanan kita yang harus diperbaiki oleh Coach Nova. Bung Wesley, tentang permainan kita yang sebetulnya menyesuaikan permainan lawan. Nah, ini berarti kita harus memberikan pujian kepada Coach Nova nih, Bung Wesley. Saya harus memberikan pujian itu dan mulailah kita menghargai pelatih itu memainkan strategi sesuai dengan kebutuhan di pertandingan, sesuai dengan amunisi yang dia punya. Kalau kita bermain terbuka menghadapi Korea Selatan, Afghanistan sudah merasakannya 6 gol bersarang gol mereka. Jadi game plan itu tidak satu paket dipakai untuk semua pertandingan menghadapi lawan-lawan berbeda dengan karakter berbeda. Ya. Apalagi turnamen ini waktu istilahnya kan sangat singkat. Usia muda, usia belasan itu ada satu faktor yang menjadi kunci, yaitu konsistensi permainan. Fokus mereka itu kan terganggu kalau mereka nggak konsisten. Jadi apa yang diperlihatkan oleh Mustafa harus kita hargai, gaya bermain yang berbeda untuk dua pertandingan yang berbeda. Kita tunggu pertandingan yang ketiga nanti lawan Afghanistan. Ya, Bung Wesley, ini kan kita lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi ini pertama kalinya ya, bukan lewat tuan rumah begitu. Apakah ini memang sesuatu yang mengejutkan begitu, Bung Wesley? Melihat performa tim ini sejak dipersiapkan Coach Nova, saya mundur ke 2024 ya. Banyak sekali dicoba, ada dicoba di Spanyol, ada di Kuwait, ya ada di mana ya kemarin di Qatar. Pertandingan berbagai macam pertandingan dengan karakter gaya lawan yang berbeda dimainkan diberikan oleh federasi kepada tim Coach Nova. Saya pikir yang kita perlihatkan ini sudah menunjukkan perkembangan yang baik ya. Yaman aja di kualifikasi Piala Asia U17 kan menghadapi Vietnam tuh hanya bermain 1-1. Kita bisa pesta gol loh di Piala AFF U16 menghadapi Vietnam. Jadi tim ini bisa kita bilang mendapatkan fondasi yang cukup baik dari 2024. Kalau saya catat
hanya ada 9 pemain di tim ini yang tidak menjadi bagian tim AFF U16 yang diasuh Coach Nova tahun lalu. Jadi kerangkanya sudah dibentuk oleh Coach Nova dan kesinambungan konsistensi itu penting untuk membangun tim. Bung Wesley melihat kalau usia 17 disebutkan gap kita dengan pemain-pemain dunia itu sebetulnya tidak terlalu lebar begitu. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira sejauh mana timnas kita bisa melangkah di Piala Asia dan juga nanti Piala Dunia menurut Anda, Bung Wesley? Ya, saya mencoba merem euforia ini karena saya juga terlalu dalam euforia bahwa kita juga ingin seperti Thailand yang pernah juara, Megan, tapi step by step karena lawan Afghanistan akan berbeda. Nanti di perempat final kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi dari runner up grup D, karena ketat sekali itu ya, Korea Utara, Tajikistan, Oman, mereka sangat kuat dalam persaingan memperebutkan peringkat 1, bahkan peringkat 1-2 itu masih terbuka. Jadi kita tunggu, tapi saya punya keyakinan kalau menghadapi tim dari grup D itu kita masih bisa, kalau konsisten ya, kalau kita bicara konsisten dan racikan strategi campaign yang tepat, kita bisa mencapai semifinal paling tidak tahun ini. Oke, baik, kita berharap semoga timnas U17 kita tidak jumawa, tetap fokus dan kemudian bisa melangkah jauh di kancah internasional. Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.